Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo juga resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi yang merupakan pengembangan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dan usai dilantik, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan akan langsung tancap gas untuk menggenjot realisasi investasi di tahun ini. Presiden Joko Widodo telah melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara yang merupakan pembentukan, pengubahan kementerian serta pengangkatan beberapa menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Salah satunya adalah Bahlil Lahadalia yang gabung menjadi Menteri Investasi. Usai dilantik sebagai Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat Kepala BKPM menyatakan akan langsung tancap gas untuk menggenjot realisasi investasi di tahun ini dengan menerapkan sejumlah langkah strategis dalam waktu dekat. Langkah strategis internal berupa konsolidasi organisasi termasuk konsolidasi SDM dan penyelesaian proses pembangunan OSS. Sedangkan untuk eksternal akan menginjak target investasi di tahun ini sebesar 900 triliun rupiah, termasuk terus berkoordinasi dengan investor lain seperti Tesla. Selain itu tetap memberikan kemudahan bagi para investor dalam memperoleh izin untuk mempercepat pembangunan dan menciptakan lapangan kerja. Terlebih dengan adanya Kementerian Investasi yang baru ini dipandang akan mempermudah dirinya untuk berkoordinasi dengan kementerian teknis lainnya yang kewenangan tidak ada dalam BKPM. Dengan peningkatan status BKPM menjadi Menteri Investasi, ini akan menjadikan kementerian menjadi lokal fokus point, di mana untuk mengurus investasi tidak hanya dari dalam negeri tapi juga luar negeri. Tidak hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Tidak hanya mengurus investasi-investasi besar tapi juga mengurus investasi kecil. Bagaimana kemudian kita gandeng, kita kolaborasikan supaya betul-betul bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Karena harus diakui bahwa salah satu visi besar Bapak Presiden adalah transformasi ekonomi. Di mana transformasi ekonomi itu ujungnya adalah hilirisasi yang menciptakan nilai tambah. Dan ujung-ujungnya juga adalah industri. Bahlil menambahkan dirinya akan melakukan perintah langsung Presiden untuk mendatangkan investasi berkualitas tidak hanya di Pulau Jawa, melainkan di luar Pulau Jawa hingga melakukan kolaborasi antara pelaku usaha besar dengan UMKM. Meski akan mengejar investasi berbasis teknologi, namun Bahlil memastikan pihaknya juga akan mengejar investasi berbasis padat karya, sehingga penciptaan lapangan pekerjaan bisa terserap dengan banyak. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel.